Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibrahim Lamada, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Blockchain and Cloud Computing. Kami dari kelompok 5, kelas 2 A1 Akuntansi Universitas Singapura Bangsa Karawang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas data intensif teknologis for cloud computing. Kami beranggotakan 5 orang. Saya, Vanessa Ajeng Nurjana Aldawiyah, dengan NPM 2310 6310 323. Saya Aan Sopyan dengan NPM 2310 6310 3002. Saya Angga Herma Pratama Putra dengan NPM 2310 6310 3008. Saya Kesi Kristarut Ibelia dengan NPM 2310 6310 314. Saya Desti Pusparahayu dengan NPM 2310 6310 318. Definisi data intensif computing. Data intensif computing adalah pendekatan yang berkaitan dengan pemrosesan dan analisis data dalam skala besar. Ini melibatkan pengguna teknologi dan algoritma untuk mengolah dan menganalisis volume data yang besar dan kompleks. Tantangan dalam memproses data skala besar meliputi masalah seperti penyimpanan data yang efisien, kecepatan akses data, pengelolaan paralel, dan analisis yang tepat. Hal ini juga melibatkan manajemen data yang baik, keamanan, dan privasi informasi. Peran cloud computing dalam data intensif computing. Cloud computing memiliki peran penting dalam data intensif computing karena menyediakan infrastruktur yang scalable dan elastis untuk memproses dan menyimpan data dalam skala besar. Layanan cloud juga menyediakan berbagai alat dan layanan untuk analisis data, termasuk penyimpanan data yang terdistribusi, kompetensi paralel, dan layanan analisis data berbasis kinerja tinggi. Arsitektur cloud computing untuk data incentive computing. Ada model layanan cloud. Yang pertama itu ada IaaS atau infrastruktur as a service. Ini memberikan akses ke infrastruktur komputasi, termasuk server, jaringan, dan penyimpanan yang dapat disewa oleh pengguna untuk menjalankan aplikasi mereka sendiri. Contohnya penyediaan layanan IaaS termasuk Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. Ini menyediakan platform pengembangan dan penerapan aplikasi yang dapat digunakan pengembangan untuk membangun, menguji, menerapkan aplikasi mereka tanpa harus khawatir tentang mengelola infrastruktur di bawahnya. Contoh PaaS ini meliputi Google Aplikasi Engine, Microsoft Azure App Service, dan Heroku. Lalu yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service. Ini menyediakan aplikasi yang di-hosting dan diakses melalui internet. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini tanpa perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak di perangkat mereka sendiri. Contoh SaaS termasuk Google Workspace, Microsoft 365, dan Salesforce. Lalu di sini ada jaringan cloud dan high perform computing atau HPC. Yang pertama itu ada jaringan cloud. Infrastruktur jaringan yang mendukung layanan cloud menyediakan konektivitas yang aman dan handal antara sumber daya cloud dan pengguna. Ini meliputi jaringan data center yang scalable dan elastis serta teknologi jaringan definisi perangkat lunak atau SDM. Yang kedua ada high performance computing atau HPC. Ini merujuk pada kemampuan sistem komputasi yang kuat untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan pemrosesan data atau komputasi yang intensif. Cloud computing telah membantu memperluas akses ke infrastruktur HPC dengan menyediakan sumber daya komputasi yang elastis dan skalabel. Next. Lalu di sini ada teknologi data intensif di cloud computing. Ada penyimpanan data skala besar. Yang pertama ada HDFS atau Hadoop Distribute File System. Sistem file terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data dalam skala besar di beberapa node dalam sebuah cluster Hadoop.
Ini memungkinkan data untuk disimpan dengan redundasi dan diakses secara paralel. Lalu ada GFS atau Google File System. Sistem file yang dikembangkan oleh Google untuk menyimpan dan mengakses data secara terdistribusi di sejumlah besar server fisik. GFS dirancang untuk kinerja, keandalan, dan skalabilitas yang tinggi. Lalu ada CHAP, sistem penyimpanan terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data secara andal dan skalabel di beberapa node. CHAP menggunakan arsitektur terdistribusi yang memungkinkan penyimpanan objek, blok, dan file. Lalu ada pemotretan data terdistribusi. Hadoop Framework pemrosesan data terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data dalam skala besar di lingkungan cluster. Ini mencakup komponen seperti Hadoop Distribusi File System dan MapReduce untuk memproses dan paralel. Lalu ada Spark Framework pemrosesan data terdistribusi yang lebih cepat dan serbaguna daripada MapReduce dalam lingkungan cluster. Spark menyediakan API untuk pemrosesan batch, streaming, dan interaktif. Lalu ada Flink, sistem pemrosesan data terdistribusi yang dirancang untuk memproses aliran data secara real-time dan batch. Flink menggunakan kemampuan untuk memproses yang sangat cepat dan dukungan untuk memproses stateful. Baik, berikutnya ada analisis data. Yang pertama ada PHP, yaitu platform pemrosesan data yang memungkinkan analisis data berbasis script pada sistem yang terdistribusi seperti Hadoop. Yang kedua ada Hive, yaitu infrastruktur data warehouse yang memungkinkan query dan analisis data menggunakan SQL like query language di atas Hadoop. Yang ketiga ada Spark SQL, yaitu modul Spark yang memungkinkan pemrosesan data terstruktur menggunakan SQL di atas framework Spark. Selanjutnya ada studi kasus penerapan data intensif teknologis di cloud. Yang pertama, deteksi penipuan dan analisis resiko. Dalam penggunaan teknologi cloud computing, keamanan data-data yang ada harus dijaga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, kualitatif dengan teknik mengumpulkan data berupa studi literatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial yang mengamanatkan kebijakan satu peta BIG menjadi referensi tunggal untuk informasi geospasial. Selanjutnya, rekomendasi sistem dan personalization dalam penerapan cloud computing. Data yang tersimpan di server cloud computing tentu saja aman, meskipun hard disk atau perangkat keras mengalami kerusakan. Penerapan cloud computing di sektor pendidikan memberikan banyak manfaat, seperti peningkatan kualitas media belajar dan mengajar, penghematan sumber daya, serta kemudahan perawatan aplikasi dan infrastruktur. Baik, berikut adalah materi tentang tantangan dan solusi dalam data intensif computing di cloud. Yang pertama yaitu adalah keamanan data dan privasi. Tantangannya yaitu keamanan data merupakan salah satu kekhawatiran utama dalam beralih ke cloud computing. Data pengguna dan organisasi yang disimpan di cloud bersifat kritis dan privat. Walaupun penyedia layanan cloud menjamin integritas data, Anda tetap bertanggung jawab untuk melakukan autentikasi pengguna, manajemen identitas, enkripsi data, dan pengendalian akses. Solusinya yaitu untuk mengatasi tantangan keamanan data, penting untuk memilih penyedia layanan cloud yang dapat dipercaya dan memiliki rencana respon keamanan yang baik. Selain itu, penggunaan mekanisme autentikasi yang kuat, seperti
autentikasi dua faktor, serta enkripsi data yang efektif dan dapat membantu melindungi data dari akses yang tidak sah. Yang kedua yaitu adalah skalabilitas dan kinerja. Tantangannya yaitu performa adalah faktor yang penting dalam mempertimbangkan solusi berbasis cloud. Jika performa cloud tidak memuaskan, hal ini dapat mengurangi keuntungan dari penggunaan cloud computing. Solusinya yaitu untuk meningkatkan skalabilitas dan kinerja cloud computing, penting untuk memilih penyedia layanan cloud yang memiliki infrastruktur yang kuat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti caching dan load balancing dapat membantu meningkatkan kinerja aplikasi di cloud. Yang ketiga yaitu ada manajemen data dan metadata. Tantangannya yaitu dalam penggunaan cloud computing, manajemen data dan metadata dapat menjadi tantangan karena data yang disimpan di cloud dapat berjumlah sangat besar dan kompleks. Manajemen data yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa data dapat diakses dan dipahami dengan baik. Solusinya yaitu untuk mengatasi tantangan manajemen data, penting untuk menggunakan teknologi yang dapat membantu dalam pengelolaan data seperti data warehousing dan data analitik. Selain itu, penggunaan metadata yang tepat dapat membantu dalam memahami struktur dan konten data, sehingga memudahkan pengguna data. Yang keempat yaitu ada biaya dan optimasi sumber daya. Tantangannya yaitu biaya dan optimasi sumber daya adalah tantangan lain dalam penggunaan cloud computing. Biaya yang diperlukan untuk menggunakan cloud computing dapat menjadi besar jika tidak dikelola dengan baik, dan sumber daya yang digunakan dapat tidak efisien jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat. Solusinya yaitu adalah untuk mengatasi tantangan biaya dan optimasi sumber daya, penting untuk memilih penyedia layanan cloud yang memiliki biaya yang kompetitif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti auto scaling dan risk tracing dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya di cloud. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah keahlian dan keterampilan. Tantangannya yaitu penggunaan cloud computing memerlukan keahlian dan keterampilan yang spesifik seperti pengelolaan infrastruktur cloud dan penggunaan teknologi cloud yang tepat. Solusinya untuk mengatasi tantangan dan keahlian dan keterampilan, penting untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang intensif kepada staf organisasi tentang penggunaan cloud computing. Selain itu, penggunaan teknologi yang dapat membantu dalam mengelola cloud, seperti cloud management platforms, dapat membantu dalam mengurangi kebutuhan keahlian dan keterampilan yang spesifik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Sofyan. Baik, dapat kita simpulkan, data intensif computing di cloud memberikan berbagai manfaat, seperti kemampuan untuk memproses data besar secara efisien, meningkatkan kualitas media belajar dan mengajar, serta menghemat sumber daya. Dalam penggunaan cloud computing, data yang disimpan di server cloud computing tentu saja aman meskipun hard disk atau perangkat keras mengalami kerusakan. Tren teknologi cloud computing di masa depan akan terus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan keamanan data, dan meningkatkan kemampuan analisis data. Dalam penggunaan cloud computing, keamanan data dan privasi menjadi perhatian penting karena adanya ancaman yang mungkin timbul. Untuk mengatasi tantangan implementasi data intensif, computing di cloud penting untuk memilih penyediaan layanan cloud yang dapat dipercaya dan dimiliki rencana respons keamanan yang baik. Selain itu, penggunaan teknologi yang dapat membantu dalam pengelolaan data, seperti data warehousing dan data analitik, serta manajemen metadata yang tepat dapat membantu untuk memahami struktur dan konten Anda. Sekian presentasi hasil diskusi yang kami bahas. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih banyak yang kurang, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.